Yo. Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi yang santai, tempat asik paling keren buat hidup di Vanalika. Santai, aman ya. Nyaman ya. Jumpa lagi di Vanalika Talk. Ya. Episode spesial. Spesial. Dengan suasana Ramadan. Suasana Ramadan. Puasa lancar Mas ya. Puasa lancar. Teman-teman selamat beribadah puasa ya. Ya, selamat Semoga menunaikan ibadah berkah puasa. sampai. Amin. Semoga enggak bolong-bolong. Semoga bolong-bolong kayak Mas Hudi. Ah. Dan kali ini kedatangan apa tadi ngomong? Iya enggak iya maksudnya. Oh iya. Kali ini kedatangan iki apa koncoku dhewe. Oh, sahabat dewe. Ladies and gentlemen, please welcome Mas Riko. Mas Riko, terima kasih sudah hadir. Terima kasih udah Angin tepuk tangan tangannya kudu ngene ngene. Sorry ya. Soalnya Anak ini posisinya ngene ya. Terima kasih. Karena kita pengen kualitas yang lebih baik. Oh no loh. Dan looknya biar beda. Begitu. Ya. Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Suasana Ramadan kan ya. Iya. Terima kasih buat Vanalika dan teman-teman yang udah menginvite saya di sini. Iya, sama-sama Mas Riko. Ngobrol bareng aja ya. Iya, kita santai kok ngobrol santai. Oke, gimana Mas Daniel? Oke. Dia kan nge-host saya. Iya, aku tuh nge-host saya. Aku ini host ya. Mbak aku. Jadi kita intinya pengen bahas tentang Siapa sih sosok? Iya, Mas sosok Riko ini. Riko Kita mau mengupas. yang saya tahu dulu itu dia itu ngeband, Main musik. akhirnya jadi seorang guru yang formal. Iya. Soalnya aku ngeband dan aku nggak Sampai seneng saya sih nang dalan iku ya. formal iya, nek nang dalan nih. Dalan kok kayak sesat ngono ya? Enggak loh. Iya, dalan tetep musik malah. musik. Lho Riko ya tetep musik. Tapi cek gak tukaran dhewe mending langsung takon Langsung ae, takon ae. ngajak ngobrol ae. Oke. Ben enggak penasaran. Oke, mari kita undang Mas Riko. Iya. Kan, aku nyulai Gan ya, aku nyulai Gan. Iya, aku mas saya aku. Panggilan Sayang ya. Panggilan apa? ya panggilan rangga. Oh iya, panggilan sopat Panggilan lah ya. sohib. Oke. Oh, lho, sohibku. Lapo kan? Oke, coba deh jangan panggil saya. Aduh. Mas Riko. Aku sampai bingung, Rek. Ya Aku apa? sampai bingung ini. Katanya apa kok? Aku Soalnya kebiasaan di belakangnya laptop sama belakangnya mixer. Oke. Heeh. main behind the scene Iya. ya. Main behind the scene. Nah, Kayak sekarang Di depan kamera gitu. iki kamera. Iki Nggak mic masalah. ya. Iki mic kamera, iki laptop. Akhirnya kan rada wedi ya. Kate lho api-api kamera ya. Sombong Iya, iya. tak sombong. Ambek kota adem lah. Iya. Aja sombong. Lah ya iku. Ya intinya Sombongnya lo nyebelin udah. Ambil rada adem. Lanjut. intinya anu Mas, intinya biasanya operator terus sekarang di depan kamera gitu. Apa Loh, Mas? Aku mangkate ngomong apa sampean. Bingung Iya, apa bingung. maksudnya? Yo, ya apa ya ngrungokno suaraku dhewe wis sadar diri ngono lho. Biasane gak pede. Nah, sekarang harus bicara di depan. Nah, ada fun fact ini, fun fact. Di depan mic saya sendiri dan stand saya sendiri nih. So, gak mau kalah sombong. Gak mau kalah sombong. Gak gelem kalah sombong. Coba promosi sih ya. Ya Mas ngerti Mas, aku Mas ngerti Mas. Baru kali ini loh ya. Oh, sih iki. Mas ya. Aku gak bikin. Sorry kok ya. Sorry ya. Baru kali ini Iya. podcast bawa mic sendiri. Loh, spesial toh. Loh, kita kan jaga biar kualitasnya tetap terjaga gitu loh. Dia itu vokalis main ke nang panggung kok mic dhewe lho Mas. Duh, gak salah lho Mas. Iya. Iya ini. Aku tuh Mas ya, awal mau wis tak giat kena sombongin lho ya. Riko bongkar aib ya. Ayo. Kau lanjut. Gimana Mas Daniel? Mas, pertanyaannya wis. Gimana Mas Daniel? Iya bisa toh. Maksudnya Dulu bermusik awalnya gimana Mas Daniel? Ya, aku bisa. Iya. Oke. ayo saya balik mana ya. Ngopi ya, ngopi sih. Ngopi sih. Ngopi sih. Oh, Prek. Cek gak tekan ya. Mas. Iki aku boleh di. Iya.
Oke. Aku sampai ngejer loh ini. Nyekel. Nyekeli sampai ngejer loh ini. Oh iya. Kok ya rumah tenteng aja nang kono. Perlu tekan. Enggak, emang fakta yang menarik soalnya ngono lho. Bisa. Kak Moro kok heru guyu-guyu ta, no? Guyu apa aku? Gak kerikot. Mas Riko ini kan dikenal sebagai dulu ya, itu kan musisi toh, pemain musik kan sama kayak Mas Daniel ya, pemain musik toh. Terus gimana Mas? Aku tak ngopi sih ya. Hari kilo mati. Ya kan apa? Ngopi. Oke wis setuju ya. Iki wis mulai kita Kita mulai ngobrol ya. Iki lho pertanyaan Iki lho pertanyaan iki lho. Wis Oke, ID iki lho. Riko, kan. Tapi memang sebenarnya aku juga nggak pernah tanya sih kayak ini kan ya. Perihal kapan kue mulai nggak pernah tanya ya memang ya. Ya kita kan kenalnya itu udah di bidang ini. Iya. Maksudnya kenal akrab. Nggak tahu piye mulai nih nah ini kasih tahu aku. Kamu apa yang menyebabkan kamu akhirnya masuk ke dunia musik? Peristiwa apa atau apa? Nah, iki. Apa tah? Kalau bicara soal musik ya udah lama sekali ya. Jadi dulu itu iki ceritone mulai aku mari sunat soalnya kan. Mari sunat. Enggak. Jadi Kondangan. awal di musik itu aku SD sebenarnya. SD habis itu beranjak SMP itu udah ikut festivalan. Kalau zaman dulu kan festivalan ya. Sudah punya band sendiri berarti. Sudah ya, punya kalau band sendiri, tapi festival. band di sekitar sekolah itu. Sekolah itu ya kita kalau dari zaman dulu kan kita seringnya itu kalau pentas, kalau nggak ada festival kita nggak pentas. Kalau sekarang kan banyak banget kan di kafe Karena apa. ketolong sosial media juga. Iya sosial media. Kalau zaman dulu kita itu nggak bisa pentas kalau nggak ada event. poster, Dan event-event itu juga lihatnya cuma di poster ataupun di mading sekolah di itu. studio musik. Di studio musik. Terus senengnya lagi kalau bermusik zaman dulu tuh kita saingan kayaknya. Jadi aku kenal Mas Daniel itu sebenarnya udah lama dia udah bermusik lama dan kita dulu kalau di atas panggung awas kon yo. Delokon kon yo. Jadi Meskipun meskipun dulu memang tensinya gitu. tensi. Bener-bener enak-enakan aja nih. Dan Bener-bener khusus. enak-enak. iya. Apa maneng pas anu wayahe. lah ya apa kan bertarung skill lah di situ ya. Kalau zaman dulu itu gitu. Maneng pas waktu lagune apa Niji sing Heaven melodine iso tak gare iki. Deloken kon. Tahu penasaran ya malah Kalau dicedeki ini malah. ngomong Niji Heaven iku wis kewetok umur gini piro lho. Tapi gak ngarep. Iya, aku tandelan gitu. Nah, zaman dulu itu seperti itu sampai pada saat nah kalau dulu sekolah kan ada ekstra renang kan. Kalau renang di gor itu habis itu ada main di panggung gor kan ada yang bukan gor ya, Sun City. Sun City itu kan ada panggungnya kan. Kalau ada yang main band di situ kasih renang wis ndelok. Iki melodine iso tak gawe. Ngono malah nih ya. Drame salah iki. Iki drame gak ngene iki. Seru. Gitu. Kalau sekarang kan teman-teman band-bandan kan lebih sering ke kolaborasi ya. Ono main enak didik, ayo main ambek aku, ayo. Ayo nang kafe ambek aku, weddingan ambek aku. Zaman dulu enggak gitu. Misalnya aku band-bandan ambek Daniel, sampe Daniel tok wis, gak gelem. Iya. Apa iku arek Gak porok. mati ya. Kowe iku arek pandaan iku wis gak enak iku wis enak arek porok. Kalau zaman dulu gitu. Akhirnya dari situ kan kita lebih seriusnya itu di SMA sampai kuliah sih. Jadi kuliah itu sampai tak tinggal band-bandan. Jadi lebih milih ngeband daripada kuliah. Kalau kuliah itu karena lebih untuk menyenangkan orang tua kalau zaman dulu. Kuliah ngono. Soalnya Dulu sorry tak potong. iya wis, gak apa-apa. Dulu iku Riko ini bandnya itu salah satu band sing naik ke Darjo biyen. Waktu bandku belum tinggi, maksudnya ke karya Namanya sendiri sudah ya. dikenal Karya gitu lah sendiri maksudnya. ya. Iki wis di luar festivalan ya. Di luar karya lah ya berarti. Enggak salah kamu bikin itu ya kira Metamorphosis. Iya. Jadi zaman dulu itu kan sampai sekarang sih itu kan seneng sama anime tuh, sama kartun-kartun gitu. Jadi ngebandnya ya pokoknya bedanya kita kalau saya di band saya sendiri biasanya kalau orang-orang ngeband kan aku pengen jadi artis sing manggung dek
di inbox, di TV dan yang lain. Nah kalau kita itu pengennya jadi soundtrack anime, ya apa caranya jadi soundtrack anime? Kalau zaman dulu gitu. Aku dewe sih, aku dan teman-teman sih. Ya apa caranya? Ya mesti bandmu kan. Tujuannya pengennya Jadi itu. Gitu. Karena terobsesi dengan anime-anime pada saat itu. Ndelok lagu-lagunya kan keren-keren toh, keren-keren. Terutama yang anime Jepang ya. Anime loh ya. Iya anime. Tuh. Kamu nggak pernah dengerin bandnya Riko? Belum ya? Belum nanti tak dengerin. Bandnya Riko itu band yang paling unik. Maksudnya sing tak temuin nggak sini lah ya. Mungkin kayak nasional ada gak banyak, tapi aku yakin gak banyak. Bandnya itu Jepangan. Ya bener nuansa Jepang itu warna-warna musiknya warna-warna Jepang. Jepang. Kalian berdua ini berarti apa? Satu masa ya, satu tahun tahun nih masa itu loh. Kebetulan satu masa sih cuman beda itu ya Mas Den ya. Beda apa jenenge? Genre. Beda genre, beda jalur juga. Beda genre dan beda nih apa? Lek kembang itu. Bungai, Beda warnai. mekare. Masa mekaran dia dulu. Dia mekar, aku cek gorong, terus dia wis mari mekare gantian. Tapi sempat satu festival. Oh iya. Aku malah tetep balik. Misalnya kalau ada dulu ada Yamaha Music Fest ya. iya. Kalau Mas Daniel kan jalurnya pop gitu. Kalau aku kan rock gitu. Jadi sama sebenarnya. Mas Daniel kan jalur tengah, aku golek sing pinggir-pinggir. Kalau kayak warna-warna J-rock itu? Iya seperti gitu, itu ya, mirip-mirip banyak sih, banyak lagunya J-Rock yang tak cover dulu, makanya aku seneng anime kan juga gitu. Habis itu ada J-Rock muncul, tambah seneng meneng. Ada lagu bahasa Indonesia yang bikin gini ternyata. Kemarin suarane podo banget sampai band Jepang sing pada saat itu kan tak apa namanya? Disukai juga. Tak jadikan role model of pengaruh pada saat itu. Apa itu? Laruku. Lakensil. Seru enggak? Serius kemarin gini. Aku dulu enggak suka. Apa Lakensil sing paling anu? Daybreak Bell sih. Kudu. My Heart Draw a Dreams. My Heart. Apa sih? Isiku lah. My Heart Draw a Dreams. Oh iya. Iku wah, enak sih. Nah, tapi dulu bukan itu sih. Aku tahu Lakensil tuh dari anime Gundam, waktu Gundam 00. Nah, itu kan soundtracknya kan Daybreak Bell itu. Nah, dari situ aku seneng, ternyata enak ya, habis itu nyambung terus gitu. Dan teman-temanmu ini biar memang seneng Japan kabeh atau ono arek limo nih. Ono dua sing Jepang terus liyane dipengaruhi atau memang iya, enggak. Sing seneng gitu Jepang, sing seneng Jepang kan cuman salah satu dari band aja, yang lain ada yang seneng punk. Oh, tapi ada yang seneng, intinya mereka akhirnya setuju untuk dan lagu Jepang itu pasti ngarahnya ke punk. Kebanyakan seperti Warna itu sih. musiknya Warna punk musiknya gitu terus ya. notasi-notasinya. Itu SMP sudah main gitu Mas ya? Enggak. Tuh iku lulus iku. Oh itu lulus. Oh iya sih emang ngomong kuliah sih ya. Kalau Naruto kayak iki wis puden wisan. Oh iya oke. Ya Ya posisi kuliah sing aku mbelani musik Yo. gak kuliah aku main musik kae. Aku biyen sampai ngono. Tapi kuliah lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Dia gitu kayak aku malah nerangno ya. Riko gitu itu aku tahu karena sagurunge Abri ya. Apa itu? Aku nang Jakarta iku. Iya, Nah, jadi iki Riko iki temanku sing masuk label dan dia nang Jakarta sik ngono lho. jadi dulu itu aku masuk label, bukan label sih sebenarnya manajemen kan. Manajemen dulu. Jadi label sih gak ada pada saat itu label yang mau nerima genre-genre sing agak geser. Iya. Jadi genre pop itu baru yang diterima. Kalau manajemen itu dia ngasih jadwal panggung yang kebetulan juga ada di Jakarta, ada di Tuban gitu. Jadi pada saat itu ada jadwal manggung. Dan itu juga event-event khusus. Enggak kayak event-eventnya band-band pop kayak Mas Daniel gitu. Berarti sempat kontrak juga Mas ya? Iya, kontrak. Sebenarnya kontrak manajemen tadi. Kontrak 5 tahun sih. Setiap band kan pasti kita dikontrak 5 tahun untuk pembuatan album, video klip dan yang lain. Cuman ada ada problem internal sendiri sih yang menyebabkan kita keluar dari Manajemen tadi. Dari manajemen. Tapi di satu sisi di samping ngeband juga sebelum ngeband sama band saya yang itu yang Metamorphosis itu juga saya kebetulan suka komputer juga. Jadi akhirnya
dari suka komputer itu akhirnya tak aplikasikan di musik ya. Oh. Akhirnya Oke, relate ya. relate. Akhirnya jadilah yaitu Betabox Studio. Beta Box Studio. Beta Jadi Box beta Studio. morfosis tadi. Iya. Gabungan itu ya. Iya. Betabox Studio ini adalah dulu itu recording studio ya. Iya, kalau dulu sebelum Betabox sih ada temennya Koheru yang menjerumuskan saya di bidang itu sebenarnya. Terus apa ya gue tahu Wis Pak Heru ini? wis Tahun 70? 70-an mungkin. Oh, yes. Jadi zaman Koheru masih Ini mekar-mekarnya. Gini sorry. Aneh. Ada sih ilingan aja. Iya, ada temennya Koheru itu yang bilang, "Wis studioku gawin eksperimen gitu." Jadi aku belajar di situ. Belajar rekaman di situ. Kalau zaman sekarang kan gampang banget kan kalau untuk belajar rekaman, belajar Menurutku enggak ya, menurutku ya. iya. Enggak sih. Maksudnya itu kita belajar apapun baik itu video maupun audio. Itu kan gampang banget sekarang ada media Oh, kan. caranya, iya, cara ada untuk Cara untuk mendapatkan YouTube materi. bisa. iya, Iya, benar. lebih mudah. Kalau zaman dulu kalau kita nggak kenal orang-orang seperti itu, seperti Mas Safi, temennya Koheru, dan sebaik itu kemungkinan nggak bisa seperti sekarang sih. Tapi basicnya emang suka awalnya suka musik, Iya. terus akhirnya mendalami di komputer. Nah kok tiba-tiba langsung ke komputer itu gimana mas? Nah itu. Ya apa Tak itu ngopi sih. awalnya? Ya apa? Kan aku rasa wajar sih. Mesti aku pribadi kan yang ngono, aku seneng komputer dan aku ya ngeband juga. Cuman aku gak melajari audio aja sih, gak melajari DAW maksudnya. Jadi kalau mungkin kalian belajarnya di video ya, kalau aku di audio. Biar beda aja sih. Yok, Jadi aku gak njokok jobmu. Iya. Cekak nambahi Ya, cekak. iki ya. Aku dulu sempet ditawarin Koheru dulu. Iki lo tak kayak video wedding Oke, wake. sorry. Ya salah satunya itu kan di tengah-tengah. Selipan Selipan nih. Ono 5 ono selipan ke loro, selipan ke papat. Kalau zaman dulu kan gitu kalau video kan hasilnya kan ada di media DVD kepingan gitu. Iki lho tak kayak video. Pelajarono. Engko ayo tak jak kerja ngono. Gak iso. Biar ngono ya. Iya. jadi apa? Maksudnya ku mataku nggak bisa ngikuti gitu loh. Akhirnya wah iki aku ternyata motoku punya kelemahan di sisi penglihatan, berarti aku harus Melatih telinga, pindah ke telinga. pindah ke telinga. Akhirnya dari situ belajar sound engineer, lebih tepatnya itu sih. Cuman ya nggak semudah itu, nggak moro-moro belajar sound engineer gitu ya. Dari temannya Koheru itu aku dibebaskan untuk mengeksplor studionya untuk dijadikan sebagai studio rekaman. Sambil diarahin dikit-dikit Iya. ke arah situ ya. Sampai jadi itu kan ya, apa namanya? Recording studio itu sampai jadi main jobmu ya. Jadi sebelum recording studio sih aku memang suka komputer dan agak mengenal komputer lebih dalam sih kan. Agak mengenal komputer lebih dalam, baik itu komputer Windows maupun Mac ya. Jadi ya, dua operating system itu akhirnya dari situ aku lebih mudah karena aku suka musik dan aku suka komputer gitu loh. Jadi untuk belajar recording itu lebih mudah karena memang dua hal yang kamu sukai memang. dan di situ ada juga fasilitas kalau wis studioku gawin eksplorasi wis nanti kalau udah bisa nanti ayo kita ngecoba bareng. Bilang gitu. Tambah luweh semangat maneng. Akhirnya dari situ juga kemampuan sound engineer ya agak sedikit bertambah lah. ya. Agak sedikit bertambah. Tapi gini, kan aku juga ke Mas Riko itu minta, Mas aku installin Minta-minta software ngemis gini, tau. gitu. Ya enggak, Oh, minta, minta. Mas aku install software iki po ngono kan. Nah, ini kan tadi kan dari musik terus terjun di komputer, akhirnya buka studio rekaman ya kan. Nah, terus software bajakan ini ya apa Mas? Kok tutup kono dulu moro-moroan. Nah sebenarnya kalau masalah itu juga sebagian dari jobku sih. Malah jadi job juga. Iya. Ya, Jadi baik, oke. dulu itu sebelum bisa komputer seperti sekarang, itu kan belajarnya juga dari dari install Windows dulu. Habis bisa install Windows juga bisa install software. Nah dari install software itu kan kita tahu mana yang
crack, mana yang keygen, mana yang patch gitu kan. Tipe-tipenya kan kayak gitu kan ya. Iya, kayak gen crack patch. Heeh, keygen, Ro- crack, ro- patch. ya? Ya rada titik lah. Nah, baik di Mac maupun Windows sebenarnya ada seperti itu. Habis itu setelah tahu kayak gitu dan bisa nginstal, akhirnya ya aku buka jasa instalasi ya. Akhirnya aku buka jasa instalasi di online maupun offline. Jadi saat itu Kaskus masih ada mungkin treatku. Ngetrit Wian, ngerti gak ngetrit? Nggak Oh, ngerti. posting Ronir saya. Posting. Yo kok jadi suruh tunggu pore. Nggak coba tak browsing aku. Dia nge-tweet, mari nge-tweet mau nge-tweet. Heeh. Baru posting. Oh. Sebelum ada status, di situ kan ada Kaskus kan. Kalau Kaskus kita nggak benar-benar tahu materi, kita nggak bisa buat status gitu. Oh. Kalau sekarang kan lebih ke arah personal kan. Iya, Kalau Kaskus dulu itu ke arah info ya, info. Iya. Misalnya bumi datar sampai bumi bulat. Tweet-tweetku dibahas. Dibahas. Seru ya Menarik sini tweetmu, makin banyak follower lah. Iya. Sampai ada istilah tadi, Dan juragan. Nah, itu kan istilah lama itu. Iya. Seru ya nek zaman ngono ya. Ya, seru. Ayo melo. Cukup bebas itu kayak banget. Iya, aja. Lanjut Dek, anu malu bacakan malu. Akhirnya Akhirnya di situ- jualan berarti ya. Nggak jualan sih sebenarnya. Aku buka jasa instalasi di situ. Jadi jasa instalasi software. Tapi aku ngetrit di Kaskus. Nah, kebanyakan kalau jasa instalasi kan orangnya kan nggak punya software ya. Mas aku sekalian beli deh sampean ae software gitu. Loh, jasa instalasi ku terus nginstalnya piye? Nah, kalau zaman TeamViewer tapi kan kan. ada. Ono ta bisa? Ada. Zaman dulu udah ada TeamViewer, ada Microsoft Remote Desktop Connection. Oh iya, ingat. Heeh. Iya. Microsoft Remote Desktop Connection. Nah, itu yang bisa bikin kita bisa nge-remote komputer dari jarak jauh. Termasuk ngirim softwarenya juga zaman dulu kan barangkali tahu Rapid Share ya. Rapid Share. Nah, Rapid Share dulu sampai beli premium aku Rapid Share. Share. Belum. Ya Forshare kan untuk lagu-lagu kecil-kecil kan, MP3 itu kan dari Forshare semua. Kalau yang agak besar-besar kan Rapid Share. Turun ono Google Drive. Dorong. Betul ya malah ini. Email sih Yahoo ambek Plaza. Kayak Forshare ben nyimpen lagu Forshare. Iya gua ambek Plaza. lali aku Plaza. Plaza gak tahu ngerti. Email iya. Email. Rocket Mail. Mail ya. Sampai totolan pulsa nggak Yahoo Messenger menangi gak menangi. Enggak. Wis terlalu tua. Oke. Kudut enggak. Kok ngono ya. Iya itu. Sampai di situ akhirnya orang-orang kan sekalian beli software bajakan toh. Software belum bajakan, maksudnya belum ke arah bajakan sih. Jadi pada saat itu tuh orang-orang tuh nggak tahu, orang-orang kita khususnya orang-orang Indonesia itu nggak tahu kalau ini bajakan, ini asli. Kalau dulu kan kita beli software di High Tech kan, High Tech Mall. Ngalamin nggak? Kok Heru paling dulu beli software di High Tech Mall. 30 ribuan yang DVD aku ya. Dan itu nggak tahu loh ya itu ori atau Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Di toko itu. Iya dipikir beli di toko, kita beli di toko software ya wes. Dan dulu kan nyari validnya software itu asli sama enggak kan Ya susah juga ya. Susah internet kan juga nggak semasif sekarang. semua software dulu pakai Keygen. Ha-ha, Dan semua sekarang apa software crack ya pakai Keygen. Nah, yang ditanamkan sama orang-orang yang tahu komputer atau teknisi-teknisi komputer kan juga gitu. Iki lo tak kei software, ngono. Jadi pikirnya ya itu udah software yang bener gitu loh. Wah, aku nginstal lagi gak ada masalah gitu. Sampai aku jualan itu. Aku jualan. Akhirnya pada saat itu ada penggerbekan kalau nggak salah di High Tech Mall yang menggunakan software ori. Itu yang software bajakan itu semua disita semua kecuali game. Kalau game masih nggak apa-apa. Oh game nggak apa-apa. Nggak apa-apa iya. Kalau di High Tech dulu, makanya sampai sekarang kan ada kan kalau di ITC kalau nggak salah jualan game yang formatnya CD. Sampai sekarang ada. Kini bisa nggak sih di room itu? Ya nggak tahu, tapi ada yang jualan, ada yang jualan itu. Kita lagi mobil loh. Paling. Nah itu. Nah habis itu ya udah ternyata setelah internet muncul kan banyak internet, maksudnya internet semakin murah, maksudnya di HP juga ada BlackBerry, ada smartphone Android. Itu kan kita semakin banyak informasi kan, ternyata software-software yang kita install itu software bajakan, termasuk aku belajar rekaman juga softwarenya bajakan semua gitu loh. Dan ada ada literasi-literasi lain kalau
semakin banyak temanku dari kalangan audio engineer yang profesional juga dari Jakarta, dari label-label itu juga ternyata mereka nggak ada yang nge-crack gitu loh. Ori. Ori semua termasuk pluginnya ori semua dan mereka invest di situ. Akhirnya dari software, aku jualan software bajakan itu mau nggak mau tak belikan software ori. Pada saat itu Windows ya, kalau nggak salah Windows XP dulu harganya 750.000. Iya, tapi dapat CD, dapat ternyata kalau kita beli software ori itu bangga, maksudnya itu keren, keren. Dapat CD-nya, kalau zaman dulu kan besar-besar kan. Dapat dosbooknya, terus habis itu dapat bukunya, iya ada hologramnya, lebih keren gitu ya. Terus bisa disimpan itu loh. Awet Mas, awet. Hilang Kan gitu. soalnya kan jualannya beli ini tadi hasil dari jualan bajakan-bajakan tadi. Nah itu loh, iso Ramadan ini. Nah setelah tahu setelah tahu rasanya pakai software ori, saya semakin semangat itu untuk jualan bajakan lagi. Untuk mendapatkan yang ori lagi gitu ya. Enggak gitu. Sing pengen lapor langsung aja. Iya ini. Aku nggak ori kabeh kok, monggo. Oh iya. Tapi dulu sempat isu kok memang sekolahan kan. Sekolahan itu ada pengecekan software Windows ori. Tadi sekolahan gue biyen akhirnya sing CPU yang ngarep tok iku sing ori mburi. Oh ngono ya. Malah kayak gitu. Nah sekarang maksudnya ada lagi yang bilang gini, nggak apa-apa kalau kamu bajakan buat belajar, tapi kalau buat cari uang jangan. Akhirnya belajar keterusan. Sampai akhirnya aku dengan alasan belajar, aku belajar. Belajar sambil jualan. Aku sih belajar iki. Pelajaran Mas. Aku sih pelajaran Mas. Isa. Sampai sekarang masih main musik Mas? Masih, jadi tetap. Nah itu maksudnya tuh dari situ kan aku belajar audio engineer toh. Ternyata waktu belajar audio engineer itu ada hal yang bikin aku belajar musik lebih dalam. Malahan. Jadi kalau dulu kan awalnya kan aku sempet isok gitaran ngeritem. Zaman dulu kan istilahnya ngeritem. Titik-titik isok melodi. Ternyata pada saat aku masuk ke dunia audio engineer itu aku kudu belajar banyak hal, jadi banyak yang harus dipelajari. Makan hal-hal baru gitu ya. Kan HP-mu kan iki? Iya. Ini bukan sih? 0858. Sorry ya. Apa rek? Langsung disusul lah. Ngobrol. Iya, oke. Iya. Lanjut ya. Iya. Nah, sampai menemukan hal-hal baru tadi. Sampai menemukan hal-hal baru itu akhirnya itu tuh dia aku mang. Kan main gitar toh. Akhirnya ternyata main di musik engineering itu malah menemukan hal-hal baru dan membuat pengen semakin belajar mendalami itu. Iya, jadi ketika aku masuk ke audio engineer ternyata nggak cuma itu yang harus dipelajari, banyak banget. Yang paling Iki aku lagi podcast loh, tidak ditelepon hari. Kan ya apa kan kanca Iya apa? Personil bandku lho. Lah iya. Iki podcast iki ganggu ae. Oh ya apa? Ketok ya HP. Lah iya. Wis kan, tutup wis ganggu. Tutup wis, tutup. aku belajar iki rek. Wis yo, tak tutup yo. Proyek. Wis ada podcast e. Sing kowe. Apa komputere? Komputer. Iya. Betul dah. Nah, ya iki salah satu klien ngene iki kan. Podo ae. Ya, personilku ngono kabeh. Lanjut. Oke. Apa man? Sampai apa lagi ya. Jadi dulu kan bisanya gitar. Nah, habis itu belajar keyboard kan, belajar keyboard. Akhirnya setelah masuk ke audio engineer itu belajarnya kok ngene ya, kok dunia iki ngene ya. Ternyata ada hal-hal baru yang banyak banget yang aku belum tahu. Semakin belajar semakin aku nggak tahu. Semakin aku nggak tahu. Semakin kok luas kok ngene. Ternyata recording itu dari gitar pun kita harus tahu banyak hal. Kayak misalnya kita mau ngerekam lagu blues sama lagu metal kan. Kenapa kok gitar blues pakai Telecaster? Kenapa kok gitar metal pakai Ibanez, Jam dan itu? Jadi kita harus tahu, kamu pakai Telecaster ya. Kalau gitu settinganmu gini loh. Kenapa kok kamu pakai kenapa blues pakai Telecaster? Blues kan identik dengan sound overdrive yang kering kan. Nah, Telecaster itu bahannya dari kayu mungkin maple sama mahoni. Nah, maple-nya itu kan biasanya di oven dulu kan, biar kering. Nah, kayu kering sama bodinya kering menghasilkan suara yang agak overdrive dan gitarnya enteng biasanya.
Beda kan kalau kita main metal kan gitarnya misalnya Flying V atau Ibanez itu kan gitarnya berat karena kayunya kayu basah yang dipakai. Sehingga Dan- suaranya iya. semakin Dan aku yakin waktu main rhythm tok sebelum di musik engineer gak mungkin kan nggak sampai tahu kayu atau sampai kayu itu terus kan. habis itu kenapa camnya pakai Edge Zero gitu, kenapa pakai dia terus kenapa pakai hamburger, kenapa pakai EMG, pakai Seymour Duncan dan yang lain. Itu taunya malah Iya, pas audio engineer. Pas belajar Dulu dunia beli recording. gitar apa cari sing bentuknya apik. Iya, bener. keren ngono kan ya. Sekarang aku tuku gitar akustik, iku milihnya iku wis pakai anu nih apa namanya pilihan kayak bodine iki apa jenenge sing baby apa sing baby. terus kayune opo semakin ribet semakin Kebutuhannya apa dulu gitu. iya. Untuk record pun seperti itu. Bahkan ketika artis-artis record, misalnya kan dia di endorse sama Yamaha kan, kayak nggak mungkin dia recordnya pakai Yamaha itu, pasti pakai gitar lain yang sesuai dengan lagunya. Wah agak berat ini, pakai gitar yang agak berat dikit. Dari kabel pun juga sama. Dari kabel juga kita harus memperhitungkan berapa meter yang kita pakai, terus habis itu noise-nya gimana, listriknya gimana, Kalau groundingnya software gimana. hampir semua sama mungkin ya. Kalau software kan kita tinggal install tok kan, nggak masalah kalau itu bajakan sama ori kan, itu cuma masalah personalitas saja kan. man behind the gun. Yang penting bajakannya tadi lancar jualannya gitu loh. Maksudnya gitu loh. Iku. Itu loh maksudnya. Jadi dari situ akhirnya aku belajar banyak sekali instrumen musik dan banyak banget yang harus aku pelajari di musik. Itu masih yang diomongkan masih gitar tok ya, belum yang lain-lain itu loh. Belum yang lain-lain. Yang lain-lain gak rublas wis. Ya ikut dong. Tapi sempat sempat jadi mesti benar-benar pekerjaan utamamu ya. Mek, aku kerjaan utamaku ya mek recording studio iki. Sempat ono ge masa iku ya. Iya, Tapi jadi kan banyak tuh kamu. Ya wis kita ke rumahnya kan banyak. Ya lah. jualan apa? lah, terus OT-OT. Oh, gak ono OT-OT. dang beras, pinggirnya, pempes. heeh. Nggak itu beda konteks ya. Jadi tetap sampai pada saat itu apa namanya? Aku dipercaya ngerekod banyak band ya dari daerah situ. Dikenal banyak orang untuk ngerekod. Sampai apa namanya? Dinas-dinas pun juga sama kayak Koheru gitu. Jadi kenal sebagian orang pemerintahan dan sempat ditawarin juga sebagai pegawai di situ. Sebagai Untuk pemegang divisi penanggung jawab Divisi gitu ya. audio tadi Audio. ya. Iya audio, cuman kan pada saat itu kan egoku aku iki arek band, aku gak kepingin Masih dikekang ini dengan jam plat merah. iya wes. tapi asli Sidoarjo Mas. Mas Eko ini asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Dari kecil udah di Sidoarjo. Loh, Sidoarjo lo punya loh orang-orang kayak Mas Riko ini. Tapi aku wong Pasuruan tok kan. Jadi dulu itu mengenali dengan orang-orang Pasuruan termasuk ikan wong Pasuruan. Iya Pasuruan iki. Aku malah Sidoarjo nggak kenal sama sekali. Band-band malah? Sidoarjo malah jarang, heeh. Oh. Jadi gitu. Terus habis itu juga yang bisa menghidupiku selama kuliah. Jadi kuliah itu tak tinggal-tinggal untuk ngeband sama rekaman, sama ngerekam. Termasuk dulu ada Adsor Surabaya kalau nggak salah. Di daerah Gunung Sari apa? Daerah di sini. Ada Adsor juga di situ. Aku sempet megang operator juga di situ. Kerja nggak situ Mas? Iya, kalau ada yang record di situ aku suruh Oh, kamu yang operator handle. ya? operator freelance, freelance. freelance di beberapa studio juga. Ya teman-teman sing ngrungokno apa namanya openingnya Vanalika Talk itu Oh iya, opening kita Vanalika Talk. produksinya ada di Beda Talk. studionya Mas Riko. Ya, dan Produksi. yang apa istilah yang ngolah itu apa? Yang ngolah, Yang mixing sama apa mastering itu Mas Riko. Itu Mas Riko. Teman-teman Ya istilahnya di rekaman gitu lah, mixing sama Ya. mastering. Editing lah kalau di video ya. Heeh. yang pengen apa rekaman-rekaman, ono tapi nggak ya hari saiki ya. Jangan. Aku dulu tuh juga ngeband Mas. Heeh, Terus ngeband dan pingin banget rekaman gitu loh. Enggak tahu ya anak-anak sekarang ya. Aku SMA aku pingin banget rekaman. Akhirnya anak 6 itu apa home pimpa dibagi 3-3. Iya, bagi 3 kita ngamen cari uang untuk rekaman tadi. Maksudku Akhirnya sih jadi ono rekaman. nggak kayak ngono iku lho. Ono enggak ya? Jadi Saiki, rekaman. no. Jadi. Tapi Di- hasilnya ya Kak. Enggak, rekaman di mana pada saat itu? Apa? Rekaman di mana? Rekaman di Sidoarjo ada. Apa primitif? Bukan. Bukan ada di Sidoarjo. Zaman biyen itu gak ono studio rekamannya gak primitif loh. Oh enggak, aku tahun piro Mas? Aku 2000
14 ya. Lahirnya? Ya. Nang di. Maksudnya rekaman anune apa? Studione, iya. Studio Sarjo nanti lah. Iki kurang disebut nang studio ndi. Oman. Di Parani Ya, ya. pokoknya di studio rekaman. Cuman ya jadi satu lagu itu sih. Enggak, maksudnya Mas Daniel tadi lo bilang arek saiki ono enggak ya sing band sing memperjuangkan band gitu. Nah, mindset rekaman zaman dulu dengan sekarang Mas Dan ya yang Sing beda. berbeda. Iya, kalau zaman dulu itu kita mau rekaman itu kita latihan, Effortnya apa ya? Hampir kayak mau manggung. Iya. Apa ya? Intinya mau festival. effortnya Lebih lah ya. saya kan yes tek ono soundcard terus ayo genjreng. Enggak sih, kalau zaman dulu tuh kita udah mempersiapkan lagunya dengan baik, udah di aransemen dengan baik di studio, maksudnya aransemen di studio, dan kita rekaman juga kayak gitu. Nah, Oh, berarti udah punya konsepnya. udah dulu punya gitu konsep ya? di rumah, rekaman kayak gitu dengan harapan nanti manggungnya sama dengan rekaman. Oke. Kalau zaman dulu kan kalau manggung nggak sesuai rekaman itu kan kayak yopong. Bahkan dulu sempat ada konser Iwan Fals kan di awal-awal apa dulu? Ada kan tiap minggu kan konser Iwan Fals. Itu Iwan Fals itu banyak dihujat karena dia itu selalu mengaransemen lagu-lagunya. Akhirnya Sesuai sama rekamannya gitu ya maksudnya. Iya, orang-orang itu lebih suka versi rekamannya. Jadi zaman dulu itu seperti itu. Akhirnya di akhir-akhir dia konser, akhirnya aransemen itu dirubah ke versi aslinya terus. Seperti bias mirip kayak yang direkaman Iya, gitu ya. sampai sekarang. Jarang banget dia untuk mengaransemen lagunya pada saat dia manggung. Nah, itu yang kita pakai dulu pada saat rekaman. Oke. Nah, sekarang kan enggak, anak-anak udah punya lirik gitu. Mas aku rekaman Mas ngono. Iya. Grupmu ndi ngono. Gak ono Mas aku tok Mas. Duwe lirik tok lho rekaman. Oh, akhirnya di Ngomeri. rekaman itu dia minta diaransemenin gitu ya. Dibikin Iya, maksudnya aransemennya. Dek mek duwe lirik tok. Iku wis wani rekaman. Wani lho, rekaman. maksudku wis. Lek aku kan sampai sekarang sih ya harus Punya konsepnya dulu. sak sembarang. Termasuk yang digarap Koeru dulu ya. Ada tahu kan dulu pernah podcast di sini kan. Kupustone. Karo aku. Iya. Kupustone. Nah, dulu juga gitu, konsepnya juga gitu. Aku Jadi dia karo nih sih. karo kalau Kupustone kan daerah itu western. Kalau kamu kan eastern. Oke. Ya itu. Wis Gus. Dia rekaman juga persiapan dengan baik. Kalau sekarang kan Mas aku anu. Tapi ya gak apa-apa sih, kan itu menghasilkan uang juga bagiku. Tapi banyak Mas yang anak-anak apa ya, anak entah itu anak sekolah atau anak baru lulus sekolah yang ke Mas Riko bikin Mas bikin aku mau rekaman Mas gitu. Duwe mek ref tok kayak. Ya, ketambah ono. Ada. Bisa kalimat gitu tok. Ono. Yo pasti ada lah. Klien kan macam-macam kan. Ada yang seperti itu. Ya, masih ada berarti ya. Ada. teman-teman. Sampai sekarang pun ada yang kayak gitu. Ono. Mas aku iki gawe musik kok gawe senam ngono. Ono ya ngono, Wingi aku ono Terus apa gawene kan? Dek mbok senam terus Lah ya. mbok anu Iya, lho. iya. Si senam aku tak. Oh ngene. Kemarin itu kan pas kita main ke Mas Riko itu kan ada anak yang rekaman satu tok anak mana itu rekaman terus dimainin kan lagu nih diguyur Mas Daniel. Ini lagu Si Ari kok ngomong ngene lho sik lah. Oh, Kan? ngono ojo nebar fitnah ngono Sing rek. ndi? Enggak. Nah, kita main ke sana rekaman satu tok. Yang bandnya enggak mau ikut itu loh. Ana kan vokalis daerah. Vokalis. Terus lagu di setel di play sampai Mas Daniel diguyur. Ngene. Bocah dari. Tapi paling enggak teman-teman itu sih berani ini loh apa mau berkarya meskipun Mengapresiasi karya. Gue lek niat mengapresiasi uang, gak perlu Ngelak-ngelak jatuh kancane. sih lho. Wis mek garek apresiasi yo wis lho. ya ben seru ceritanya loh rek. Ya. Gak aku juga, aku partnermu. Filmnya itu ben keren. Mas tapi udah lihat film kita kan yang kemarin? Short movie udah. Oh iya harus Iya, dong. Bang. Sing mancing gitu kan. Nyoba bahas film itu di. Oke. Santai sih gila. Ini lah. So excited. Iya. Aku seneng soalnya. Dadi Apa? Film orang siapa seneng. sih iki? Apa? Siapa sih sing ngomong kan iki? kita mau bahas mau minta masukan atau pendapat Iya, dia benar, dari benar. sisi tukang apa? Bangunan ya? Las. Ya kan untuk pribadi. Riko iki ambek aku ku lek
malah fun fact ya, malah aku ambil Riko iki sama anak band, kene gak tahu sharing musik. Ya. Nah, iku. Belas. Ah, iku. Kenapa? Enggak ero. Ya mesti ya wis musik iya wis kita memang di dunia musik. Mesti gak ketemu lek gak bahas anime, film, Heeh. atau apa lah hal Tahu sing. software pajakan mang lo ya maksudnya ya. Enggak ya. Lek. Pada kayak gini loh kan. Pada kayak gini. Kamu kan wis bermusik suwe kan. Saman kan juga sama kan, bermusik suwe kan. Nek kamu ngrungokno musik sing mbok rungokno iku nek kamu sebagai pemusik ya. Orte kok aneh ngene yo. Drum-drumane kok ngene yo. Jadi Kayak nikmat, kayak menikmati musiknya langsung. Iya. Ya kayak sampean-sampean lek ndelok video ngono lho. mesti dikorek. Sinematik rek, angle kok ngene rek ngono. Lih, filme iku apa? Filme iku tentang apa? Iya. Iki kok ngene rek ngono. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat lek ndelok videoan ngono enggak? Heeh. Maksudnya kan dia kan suwe udah di Oh, supaya seneng dangdut. Iya. Iya Mas, saya Mas. Ya iku. Wis koyo ngono iku lah. Jadi makanya apa kok awak dhewe gak pernah bahas musik. Angkane saiki kita bahas mulai sekolah. Ya lek menurut pribadi apa kan? Iku Aku filmnya sih teman-teman. sangat merasa apa ya tergugah, tergugah. Aku seneng banget dengan adanya film iku. Apa ya? Baru kali iki loh, arek PSG dikongkon gawe film. Dan iso. Yes. Terus dadi ngono lho. Dan ya gak ecek-ecek. Gak ecek-ecek ngono lho. Masih ya audionya ya aku sangat Ya karena kan Iku, ya, iya. ya, mana ya Mas. Dadi filmnya tak rungokno tok iki lho. Ngene lho. Bayangin adegannya ono ki. Dase. Wis apa gambar-gambar sinematik wis gak peduli aku. Tapi iya kan ya apa? Aku kan selalu amoro dhewe, aku selalu underestimate ambek zaman now kan. Maksudnya apa saiki setangguh dulu enggak? Lebih ke ngono sih. Arek saiki setangguh dulu enggak ketika mereka berkarya, ketika mereka lapo. Nah, kebetulan kan aku juga menghadapi anak-anak sih kan, menghadapi anak-anak. Betul, Mas Riko ini juga apa? Seorang guru ya. Seorang guru. Menghadapi anak-anak yang SMK juga, yang apa namanya? Jurusannya ya podo dengan yang ada di sini dulu, yang ada di sini kemarin, iya multimedia juga. Dan ya gitu, mereka juga apa namanya? Misalnya kalau pengen apa namanya? dikasih tugas mereka juga sekedar mengerjakan. Yo ada yang serius juga sih, cuman kebanyakan itu sekedar mengerjakan, sekedar bisa Ikut-ikutan. ikut-ikutan dan apa aku pengen apa jenenge? Apa ya sing ada karya apa yang bisa diambil dari anak-anak. Sebenarnya pengen itu sih. Nah, dari film sing tak lihat kemarin short movie, iku apa ya kayak merinding loh, merinding. Ternyata arek-arek iso sejauh SMK iki ya. yo, sejauh iki loh arek SMK gawe short movie. Ya banyak sih di luaran sana yang buat short movie kan, sekolah-sekolah lain kan, tapi ono loh nang kene daerah Porong loh. SMK PGRI Porong loh ya. Itu sekolahnya yang dipakai. Enggak maksudnya itu kan mengapresiasi, sekolahannya mengapresiasi. Iya, mau. Iku kayak aku mikir, aku ngerasa ngene kan, apa? Arek teman-teman iki ketika dia iku dikasih kepercayaan ya. Kepercayaan dan diapresiasi kemampuannya dan dibimbing, iku iso sehebat iku ngono lho. Sekarang kan mungkin kenapa kok gak iso muncul arek SMK dengan berbagai macam karyanya, mungkin nggak dapat kepercayaan, Kurang apresiasi. kurang dari diapresiasi dan lingkungan atau nggak guru. dibimbing juga. Ada lagi kan Ambe? alat-alatnya ini. Oh iya. Kalau di sekolahan kan sekedar ada kan. Kalau kamera kayak kamera kan gini kan sekedar tahu mereka, sekedar tahu oh bahwa ini kamera DSLR, ini kamera mirrorless. Cuman itu toh, tapi nggak sesuai dengan kondisi saat ini. Harusnya kan kalau dunia pendidikan itu kan juga harus upgrade ke kondisi sekarang kan, kayak kameranya, lampunya, peralatannya, toolsnya. Dan apa yo? Kita itu harus anak-anak itu harus dihadapkan di sesuatu yang real, duduk sekedar oh iki sekedar Oh, nggak hanya pokoknya sekedar teori direkam gitu ya, ngono, maksudnya. pokoknya direkam. Film itu gak hanya sekedar direkam, tapi produksimu itu sejauh apa ngono. Hasil kameramu ya kudu apik ngono. Nek gak apik ya kamu nggak akan bisa terjun ke dunia itu ngono kan. Mereka kan milih jurusan itu kan untuk
apa namanya terjun ke dunia itu kan untuk terjun. Nah, itu sih PR orang-orang pendidikan nih. Nah, Mas gini, mereka memilih itu yaitu berarti kan apa jenenge kayak MM apa jenenge? Jurusan itu. Yang dengan harapan mereka akan terjun profesional ke dunia itu nanti. Dan nah, apakah hal itu juga sekolahan itu berpikir hal yang sama ngono lho? Apa dari Mas Riko sendiri gimana? Nah, apa, itu pandangan ke itu situ? Juga PR. Enggak sih, enggak kayak pandangan Riko sebagai guru, pandangan Riko sebagai Riko sendiri. Jadi gini, apa namanya? Itu juga yang disayangkan di dunia pendidikan saat ini. Jadi cuman sekedar apa ya? Mereka itu cuman dikasih dasaran aja di situ ngono. Dikasih dasaran iki lho rek. Iki lho filmnya kayak ngene lho. Lek nyuting kayak ngene lho, lek moto kayak ngene lho ngono. Iki teknik-tekniknya kamera kayak ngene lho. Ini ada long shoot, ada secara teknis. Secara teknisnya, tapi mereka nggak tahu ketika klien misalnya gini, harusnya sih gini sih untuk memotivasi mereka, tapi juga harus ditunjang dengan alat-alat yang profesional juga. Mereka dikasih pekerjaan yang dikasih tugas yang profesional, tapi harus ditunjang dengan alat-alat yang profesional juga. Harusnya sih seperti itu yang diharapkan sama guru-gurunya kan. Ya, iki apa aku juga kayak membuka sih pikiranku. Maksudku kadang aku kita pasti pernah mendengar gini sih. Halah yang penting itu niat musik, nggak alat apa pasti dadi. Tapi kayak aneh itu nggak selalu work saiki ya. Karena lek kon pin dari pemain bal-balan temenan, ya bal umpan, lek nggak bal plastik ya wis. Nah, sebenarnya hal itu bisa terjadi kalau kita udah profesional. Sama kayak Mas Indra Kadarsi kan. Mas Indra Kadarsi dia kan mixing mastering profesional kan. Termasuk kotak. Bahkan Simple Plan juga beliau yang mixing. Apa jenenge Sondrenalin itu deh mesti. Mas, itu kan udah mixing. Nah, sekarang dia tuh mixing pakai laptop sama earphone. Cuman itu doang. Tapi kenapa dia masih tetap mahal dan masih tetap enak mixingannya? Karena dia tahu standarnya ketika dia pakai alat yang mahal. Oh iya. Nah, kalau kita nggak belajar di situ, standarnya piye? Nggak tahu standarnya seperti apa. Lah kita mau pakai alat yang murah langsung ya kita kan nggak tahu. Nah sekarang kayak Koheru dikasih kamera klasik pun fotonya pun juga bagus kan, angelnya juga. Iya, barangkali ya. Kan seperti itu. Aku sombong gini ya. Manggor sombong deh. Toleransi ya. Sombong saiki. Ya kan gitu kan. Karena dia sudah tahu ketika pakai alat mahal, ketika pakai properti yang memadai itu hasilnya seperti ini. Berarti kalau aku pakai kamera sing lawas pun, aku harus ngejar hasil seperti ini pun nggak akan masalah karena standarnya udah ada di sini, ya kan? Tapi beda lagi kalau ke anak-anak yang masih SMK terutama. Nah, anak-anak juga harus dikasih mindset itu, mindset itu. Iya. Jadi nggak sekedar ya wis pokok mutu sembarang gawe HP ya iso kok ngono. Gak harus nggak kamera, beda loh. Oh iya. Iya kan. Kamu DSLR sing paling elek pirang megapiksel biasanya? Enggak harus aku takon Hudi. Paling 12 megapiksel paling ya. 1000D, Canon 1000D. Terus habis itu sama HP Nokia N95 sing 20 megapiksel lah katakanlah. Nek padha-padha motone api endi? Ya Canon. Ya api Canon. Ya wis kayak gitu itu. Kenapa mereka harus belajar dengan Iya. Kaisok nggawe replikane, kaisok nggawe. Itu yang sementara ditanamkan ke teman-teman SMK. Ya mungkin itu contoh aja tapi banyak banget. Banyak hal. Sing kayak ngono iku sing ya maksudnya itu sekarang sing terjadi ke lingkup sekolah itu kayak gitu tah. Maksudnya ya mungkin di sekolahan yang pernah saya itu yang pernah tak temuin sih, apa situasinya mesti kayak gitu ya. Ya enggak juga. Ya kebetulan ya, seperti gitu, itu. Kebetulan ya. Ya mudah-mudahan nanti kan ada perbaikan-perbaikan. Maksudku sih cari kata-kata aman tadi loh. Tak wangi lah koncone. Soalnya kan ada gini-gini. Aku gak boleh memihak soalnya. Enggak oleh. Bahkan aku gak oleh lo melok PDI ngono men. Oh iya. Iya. Lah apa tutup. Biyen saiki amplopan saiki gak. Oh iya ngono ya. Karek mang ya. Kok didit ngono ya. Sing ya. Tapi kan bebas Mas guru Mas. Misalnya apa? Guru kan bebas toh. Mas ada guru yang takut sama guru gitu. Oh, masalah hierarki tah. Iya, kalau hierarki di gitu.
kalau hierarki itu semua pekerjaan pasti ada. Maksudnya itu kalau misalnya sampean kerja di pabrik lah katakanlah. Kerja di pabrik mari ngono ono arek sing kerja nang kono luwih suwe. Kene kan kudu Mas ngono. Ya sopan santun. Sopan lah, santun. Kita menghormati yang sudah lama di situ. Oke, gak ngacau gitu ya. Apa? Gak kurang miku kurang apa? Oh, sorry. Tidak pasti ada hierarki tadi ya. Makanya enggak headset kita mau kan. Iya. Jadi ngerti kan. Tapi pendanaan aman ya Mas ya. Apa? Kayak minta apa, alat-alat apa gitu pasti lancar ya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak kan ada tau sekolah yang di apa pendanaan buat beli kamera kan buat penunjang tadi kan ya. Kita ngomong penunjang gawe Ojo iku lah. Atau ngene. Atau ngene. Enggak aku pengen tanya gini kan. Ya. Perfilman ya. Atau multimedia, enggak perfilman lah lebih spesifik. Iku masih jadi hal yang eksklusif enggak ke sekolahan? Sebenarnya Jurusan multimedia tadi ya. udah hari mulai ini. muncul sih, udah mulai muncul. Jadi gara-gara mungkin efek pandemi atau apa ya. Jadi short movie itu udah mulai banyak sing memproduksi ya, terutama sekolah-sekolah SMK. Makanya kenapa kita nuntut peralatan yang proper atau memadai ataupun yang profesional karena industri sekarang itu juga industri media. Semuanya itu media yang berperan. Bahkan kalau Mas Daniel dilarani wong kan curhat nang media kan lebih Enak. lebih. Nah, ketoke dengan Nah, ketoke dengan media itu apa jenenge? Media sing apa jenenge? Apa ya ngomongnya? Angel lah ngomongnya. Angel kan kudu noto kan. Iya, kudu noto. Pak Guru Aman Riko gitu. soalnya. Durung tutuk guru iki. Oh belum ya? Durung. Ya kan kamu bawa nama guru ini sekolah ini mau. Mbah cilikane Naruto ya apa ya? Itu jalan Naruto. Mas, iki Oh iya. Oh, sih. Nah, kan aku coba iki kamu cek fokus. iya, cek fokus. Mari juga tahu emang Iya. kok klambine iki kok Kok api. Lambine sapa? iki dikasih kok dikasih. Maksudnya ada yang support ke kita gitu loh. Oleh kata-kata dia bingung. Endorse. Iya, ada yang endorse. Sini kita. Kak, podcast sak minggu wis gak iso ngomong. Jadi teman-teman kalau kalian pengen pakai baju yang sama kerennya kayak kita, Ini enak loh, bahan-bahannya juga bagus. rasanya kayak gak nggawe klambi, kata-kataku bacot ya. Coba. Template kan. Yo gak nang kene. Jangan kene, Burise. Intinya nanti bisa dicek di deskripsi. Apa Mas namanya, Juangkrik. Juancrik. Juancrik. gitu Juangkrik. tulisannya. Ah ngono lah. Oke. Iku di mana Mas tokonya Mas? Nah, tokonya iku ana ge ndi Mas Uda? Di Gedang Porong sini. Ya, saya tahu Pak. Streamline ya, custom Streamline juga. bukan? Mas. Streamline. Karo deh. Ya apa sih? Karena kene soalnya. Loh, ya apa sih? Kene promo kan. Ya yang penting enak kainnya deh kualitasnya juga bagus. Enggak enak tuh Juangkrik kok. ini. Kan ngoro ya aku. Nek nyoba nanti pengen coba enggak apa-apa. Yo, aku kan duwe di endorse dhewe ya. Oh, ada lagi ya. Ada sendiri ya. Remenor iku. Iya. Oh, Nah, iya. salah satu tim kita yang produksi tim ini. Tim kalian maksudnya. Iya. Aku host apa narasumber. Enggak narasumber. Aku timku tim Panalika sing gawe iki. Tim kami ngono. Tim kita. Lek kita ambek aku pisan. Iya. Iya. Tapi kamu gak gawe saiki. Sampai mana ya? Sampai guru dah? Mas sampai guru dah? Keran kita. Belum. Tutuk endi aku mau cilikane Naruto. Ya wis, tak mulai. Cilain Naruto. Wes. Iku mau gara-gara Ya aku tadi enggak dulu lagi. Iku lho ini. Sing pengen tak tanya memang iki asine teko aku pribadi yaitu kamu menemukan hal sing kontra enggak ambek dirimu sendiri ketika kamu memutuskan untuk jadi guru. Nah, iku. Nah, iki. Soalnya sih. Soalnya aku yakin aku nggak iso lek iku harus tak lakukan setiap hari. Tapi untuk seminggu sekali aku iso. Mulang ngaji nek seminggu sekali. Mulang ngaji. Nah, aku mulang ngaji. Apa ya? Jadi dulu itu pertama kan sebenarnya aku gak kepingin jadi guru sih kan. Di apa namanya di dunia pendidikan kan aku sebelum masuk ke kampus pendidikan itu masuk ke kampus teknik dulu. Lebih tepatnya ITS dulu lah.
masuk ke ITS dulu dengan harapan aku nanti jadi teknisi karena kan aku ya belajar komputer agak dalam tadi. Ternyata waktu di ITS di situ ada program alih jenjang ke sarjana. Tapi pada saat itu adanya cuman di keguruan. Aku golek guru apa ya sing aku belajar apa ya ngono sing berhubungan dengan komputer. Nah, pada saat itu di kampus sing pendidikan tak sebutno apa ya nang UNESA. Jadi nang UNESA iku gak ono jurusan sing berhubungan dengan komputer. Tapi kesenian ada di sana ya. Kesenian ada. Aku pengen mlebu kesenian, tapi gak oleh ambek makku. Stereotype lah ya. Heeh. Kate dadi apa le ngono. Soalnya makku ya sarjana ya Bisa ngerasani makmu tok ae. Cerita ono mangko lho. Iya. Akhirnya ya wis jurusan apa ya sing disenengi bapakku ya. Akhirnya pindah nang bapak. Berarti Temenan iki. Makasih, Pak. Serius. Iya, Golek perlindungan nang. Aku golek perlindungan. Aku lah Akhirnya iki paling teknik elektro iki. Teknik serius elektro. teknik elektro. Serius. Aku kuliah di jurusan teknik elektro. Tapi tak tinggal ngeband tetep. Akhirnya gak lulus ya kan. Gak lulus. Tapi gak apa-apa. Seenggaknya aku lulus lah. Intinya bukan seberapa cepat kita lulus kan, tapi seberapa bertanggung jawab kita kan terhadap apa yang kita ambil. kata-kata sing teknik lho. Tutup. Iku lho, pembelaan anak sing males kuliah. Heeh. Wis iku lah. Tutup iku tapi kuat kan yo. Iya, betul. Ya akhirnya ya Pak, adaptasimu nang gene lingkup sekolah. Tak pikir jurusan elektro iku waduh enak iki rek. Jurusane tentang apa jenenge tentang robot, tentang dan yang lain kan. Aku sangat tertarik karena itu juga hubungannya dengan komputer. Gak ngerti lek teknik elektro ngarepe ono pendidikan. Pendidikan teknik elektro. Akhirnya iya apa bedanya ya, Pak? Teknik ambek pendidikannya beda ta? Beda. Kalau pendidikan kan kita kan 60-40. 60-nya pendidikan kita diajari untuk mengajar, kita diajari untuk mengenal membuat materi ajar, kita diajari untuk mengenal iso nerangno juga. Iya, storytelling lah kasarannya, public speaking. Storytelling di situ. Akhirnya dari situ kok gak tertarik ya tambahan ya. Akhirnya tak tinggal band-bandan iku mau kan. Tak tinggal band-bandan sampai lulus ngono lho, sampai lulus ijazahku wis gak kanggo. Ijazah gak kanggo. Mari ngono si temene ko Heru iki Mas Afi ya. Mula sarjana pendidikan ya ngono. Mulang nang. Wah kene hubungan ambek kowe Heru iki. Iya, salah satu penyelamatku. Masih tuh ternyata. Ternyata masih. Heeh. Tapi pengen durhaka Mas sampe wong tua Mas ya. Lah bot kok tuh ngono. Lah bot. Salah. Lah kuliah maling kundang be. Kuliah ditinggali. Astagfirullah. Nah, tapi kan Kadane arek ben iku ngono. Arek ben iku ngono. Pertanyaanku kan Kan Mas wong tuane pen Mas. kok iso dadi guru ngono lho. Ya apa? Aku kuliah bayar dhewe. Dadi aku bebas. Oh ngono ya. Gak kan maksudnya Bayar dhewe iku ngene lho. Duduk bapakku sing bayar, maksudnya aku sing bayar dhewe. Oh iya. Jadi duwe dikene men pen bayar. Iya, duwe dikene aku tetep aku bayar dhewe. Tapi pen lho. dorakae iku sik oke lah ya, sik keren lah ya dorakane. Sik ya. bayar dhewe aku. Ngene rek, Mas yo kuliahku bayar dhewe. Iku kan hubungane perihal ngelamak nang wong tuwa tetep. Ya iku lho. Aku iku gak maksudku ngelama. iku lho. Aku gak ngelama. Nek gak setuju ngono. Aku sebenarnya gak tapi nanti iku sing nggarai aku Mangan sih aku. ya gak apa-apa sih kan iki. Lanjut. Iya. Lanjut. Iku sing nggarai aku jadi seperti sekarang, ngono lho. Si aku tak ngombe kan. Sik tak lagi Mas. lho, kering. Mas Riko ngobrol dhek ngumek ngene. Gak ngono. Ya aku tuh enak temen lho. kan. Wis dibuka lho, ganti mangan sik ta. Gimana Kan apa? Saya apa? Sekolah tadi akhirnya kamu memutuskan untuk menjadi guru tau ya. Enggak memutuskan sih. Akhirnya kan temennya Ko Heru ini bilang, kamu lah ono sarjana pendidikan ya. Kamu mulang mbok gelem ah. Tak jamin. Aku gak apa-apa wis mulang tapi kudu ben-benan. Tetep Masih seputar musik gitu ya. Aku gak gelem mulang liyane gak ben-benan. Ya wis gak apa wis. Oh akhirnya ngajar musik. Ngajar musik, ngajar apa jenenge? Ngajar band dari akhirnya apa jenenge ngono iku mau disingkat iku apa jenenge? Skip. Ya. Kayak ekstra musik berarti Mas ya. Di Ekstra sekolah musik. ya? Ekstra musik akhirnya di skip akhirnya lama ngajar di situ akhirnya kepala sekolah bilang
kamu tak lebokno itu ya, tak lebokno database ya kalau database ya. Mulang sama jurusan apa Mas ngono? Elektro, Bu. Fisika. Waduh, gak iso aku fisika. Matematika, tambah gak iso blas ngono lho. Oh, pihak sekolah ingin apa ya? Ingin merekrutmu sesuai secara- dengan jenjang ikune, jenjang apa jenenge? Jenjang pendidikan. Akhirnya apa ya ngono? Wis Bu, aku gak iso lek gak liyane musik ngono lho, karena aku isoke ndek kono tok. Aku ndek kono tok, nek gak musik ya komputer ngono lho. Dan pada saat itu komputer tidak memungkinkan karena nggak ada mapel komputer. Komputer itu mapel yang harus dilebur di mata pelajaran lain ngono lho. Jadi kalau dulu kan ada mata pelajaran ada mata pelajaran TIK kan kalau zaman dulu. Nah, pada saat saya ngajar di sekolah itu mata pelajaran TIK itu harus dilebur dengan mata pelajaran lain karena TIK sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi mau nggak mau kalau biologi juga harus pakai komputer. Jadi anak-anak sudah dianggap sudah bisa semua lah komputer. Jadi nggak ada mata pelajaran itu. Akhirnya terpaksa aku dimasukkan ke seni apa namanya? Seni budaya. Mapel seni budaya. Dan suatu ketika kan ada perekrutan pegawai pemerintah kan pada saat itu. Nah, di situ pilihannya tuh nggak ada kalau nggak jurusan iki ijazah elektro terus ngajari seni budaya. Bingung ini jurusan. Gak nyambung Aku gitu ngajar apa ngono. Karena kalau ngajar elektro lagi juga nggak bisa karena ini di datanya itu ngajar seni. Enggak formality tok tah, sarjana apa terus. Nggak bisa. Kalau di pegawai pemerintah itu harus linier. Sesuai ya? Iya, sesuai linier. Akhirnya sekolah lagi. Enggak lah. Enggak bosen sekolah terus. Oh iya. Akhirnya ada satu jurusan yang bikin iku menarik kan lho. Ono jurusan multimedia kan. Jadi jurusan multimedia itu jurusan yang rada aneh. Dia itu bisa dari TIK, elektro atau segala macam jurusan yang berhubungan dengan teknik itu kan. Ataupun seni budaya gitu loh. Bisa masuk ke jurusan itu sebagai guru itu. Akhirnya aku masuk di jurusan multimedia itu. Berarti nyambung no Mas yo. Digolekno mana yang apa? Intinya mereka pengen apa nyekel Riko ngono pin dari kamu. Enggak sih, ya kebetulan aja aku diterima pada saat tes gitu aja sih. Tapi ndek kayak kowe iki tepate nang ndi? Aku milih jurusannya nggak ada kalau nggak itu gitu loh. Nggak ada. Akhirnya di multimedia itu tadi. di multimedia itu akhirnya alhamdulillah aku ya keterima di kono dan itu mata pelajaran sing banyak sekali hubungannya dengan apa yang aku kerjakan sebelum-sebelumnya. Gitu loh. Komputer lah. Entah ikut di komputer, entah ikut di musik. Dan film yo mau nggak mau kudu sinau iku kan. Gitu. Dan angel. Men gawe seminar kan ya. Mudah-mudahan di ACC ya. Undang tim Vanalika. Ngundang kowe Heru. Ngamu dadi krune yo. Enggak gelem kowe, Ru. Aku ae wis sampe udah. Sing ngomong lah gak dia ngomong. Oke. Terus gimana? Nah, terus kamu sing wis pirang tahun iki nang guru SMK iki ya? Iya, guru SMK. Ya baru 2 tahun kedua ini sih. Selama 2 tahun ini kan, iya apa menurutmu environment anak pelajar sekarang? Minati mereka nang hal-hal kayak nggawe film sing kreasi ya, sing berkarya Ya Iku ambisi apa? nih ya, apa semangat dia itu, semangat mereka. Sebenarnya kalau semangat mereka itu ditentukan dari bagaimana mereka diajar ya sebenarnya. Ya tergantung kita-kita juga. Gantung treatmentnya ya. Sing tak lihat untuk saat ini kebanyakan diarahkan ke gini kan. Jadi misalnya jurusan multimedia itu kan ada desain grafis kan, desain grafis. Jadi kalau kita ngasih tugas desain, itu yang pola pikir yang diajarkan itu gini, kamu buat desain ya, desain produk. Habis itu kamu bikin yang banyak, cetakan yang banyak. Kayak pin gitu kan, cetakan yang banyak nanti jualan. Jadi lebih ke arah jualan dan quantity. Padahal kan dari pandangan seni yang menurutku tapi nggak tahu kalau menurut orang lain itu kan yang kita harus kita harus kualitasnya kita
kita harus apa ya? Mengutamakan tadi. Menggali kualitasnya. Jadi mereka kalau bisa bikin itu bukan kuantitas, bukan seberapa banyak yang mereka jual, tapi seberapa value-nya bagus, seni iya. yang mereka buat. Seberapa hebat mereka dalam bikin macam-macam logo atau Sampai logo sesuai. itu udah sesuai yang diharapkan sama perusahaan yang memesan seperti itu. Nah, ngerubah iku juga sangat susah karena nggak aku sendiri kan, guru-guru lain juga pengen seperti itu. Cuman mungkin sarana dan prasarananya masih Belum bertahap, ya Mas. Duduk belum memadai ya. Bertahap. Iya, bertahap. Ya maksudnya DE gawe logo, tapi dia disuruh jual. Kudu logone iku sing dijual, tapi mau produknya dibawa- mau itu. dibawa kemana Template gitu ngono ya. lho. Kayak- Maksudnya roti ngono misalnya ya. Dia duri dodol rotine kudu umat logone lah ngapain arek desain kok dikon dodolan roti. Itu sing mau kita mau Iya kepingine Mau karena dirubah. dan banyak seminar-seminar ataupun workshop juga menerangkan iku. Ayo kalian kalau bisa jualan seberapa kalau kalian mau bisa buat logo, kalian tinggal buat logo aja, nanti kalian cetak di kaos, nanti kaosnya bisa dijual. Nah, kaos berarti kan kaos ngono. kaosnya sudut pandangnya dek kaosnya gitu loh. oke. Sebenarnya kan bukan iku ngono loh, bukan itu yang harus dilatih gitu loh. Diapresiasi Iya, kan iya, iya. Heeh. kehebatan DE nggawe logo. Ha-ha. Bikin logo suatu saat nanti pabrik-pabrik atau perusahaan besar membutuhkan kamu untuk bikin logo. Ngono Sama kan, sih, film juga seperti itu. Terus kemudian kalau bikin apa namanya? Nah, harapannya kita sebagai guru juga bisa menggali anak juga harus Lebih telaten ya. harus ke arah itulah minimal. mengarahkan untuk mindsetnya jadi seperti itu. Soalnya kan aku kerjanya kan ya di situ, kerjanya di situ. Audio engineer kan juga bukan seberapa banyak lagu yang aku rekam kan. Iya. Gitu. Apa menang iki? Kalau di sekolahan Ojo sing terlalu sensitif kok. Mesti ngono. Iya. gue sensitif. Iya. Aneh sing Sing iku lho, ojo ya, sing jegur. ya, ojo terlalu gini. Biasanya teman-teman anak Oh iya, teman-teman pasti ada pertanyaan. analikes pasti jawab. Entah di dunia musiknya atau di Bagi guru. dapur musiknya atau di guru. Pakai dapur nasi goreng. Ayo. Apa, ayo? Mas Fajar, Mas Yah, Mas Agung, Kweru. Wis. Kweru sering ngobrol. Berapa lama Riko, gimana? nggak usah. Suwe gimana? Gak apa-apa ku, ngerong dino bah. Iya, iki wis ngantuk Ayo. iki. Mas Riko, Iya. waktu ngajar dapat perlakuan yang nggak enak sama anak muridnya gitu. Oh, kalau sisi personalitas ya iki ya. Iya. Ya pasti pernah lah. Sampai ya apa kan? Anak murid sing Apa? sing ngelama apa? Digembosi Sing lama bane ngomong. pas mulai gitu. Oh, enggak, kalau Dicekel. Jegal. kalau di sekolahan yang tak ajar sekarang itu hampir aman. Kalau dulu mungkin ada ya. Kalau sekarang kan kalau gitu kan langsung viral kan. Oh iya. Jadi mungkin hampir nggak ada. Anaknya baik-baik kok. Nggak tahu kalau di sekolahnya siapa? Masih ada. Sina. Sina. Aku nang kene ngawur iku. Sinsui ngono. Iya, iya dia kan memang rada Enggak, tapi pasti ada cuman yo bagaimana gurune sok Nyikapi, anu lah menyikapi. Boti ben Mas, sekolah Mas. Gak apa-apa. Kan akhirnya kan ono iku kan. Ono apa jenenge? Ono cerita kan. Iya. Makanya dia takut kan seberapa anu si mayak si murid itu karena dia katanya bedakno. Iya, bedakno. Katanya bandingno. Ngono lho. Eman lho sekolahane gak bedik yo. Opo sing kate diceritakno? Kayak aku biyen kan rugi lho. Aku gak bedik lho. Rugi nyesel ya. ya? Iya nyesel. Aku kok bedik biyen yo. Nyesel mah bisa bisa. Iya, podo nyesel ya. Tapi Kalau kawin Iya, aku bedik. Ayo, ono pasti. Iya. Aku ya cukup puas sampai bedikku lah. Makanya, nah, kayak ngono iku. Ya intinya mokongnya wis cukup lah ya, emang ya. Lanjut tanyaan paling Mas Daniel ya. Oke. Anu ya kan apa mindset tadi sudah ya. Aku pengen Iya. bahas mindset. Terus mungkin ini apa pola pikir. Oh, kudu pola pikir gini kan. Ya apa caranya kamu kok iso betah? Kamu harus tetap belajar ge umurmu sing kok malah ngomong umur ya. Ya kene ge kepala tigaan gini lah ya. Iya. Tapi kene jek kene harus jek belajar lho. Sing angka lho, Sing umur Iya, kayak aku ini. las-lasan selawean ae wis males sinau lho. Tapi
kowe kan otomatis kamu belajar dong. Guru kan harus belajar terus. Apalagi teknologi ya harus mengikuti terus perkembangan. Ya apa kan teknologinya. caramu cekak? Kamu ngerti ya? Enggak. AI, ChatGPT. Oh enggak iku ya. Oh gawe. Nah, Caranya Ngerti ya? kamu harus ngerti teknologi. zaman saiki ChatGPT itu kan produknya Windows kan, ambek Bing kan. Iki tak spill titik, mudah-mudahan aku gak salah iki. Jadi sekarang ChatGPT itu sudah disematkan di Di sistem Excel ada. OS, iya di Excel, di Word, di, Di Word PowerPoint. ada. Jadi skampret lah pokoknya. lah. Nek pengen di selipi AI aku gitu, Mas. pengen buat skripsi tentang bola ngono. Langsung keluar itu judulnya iki. Iya, aku. Nah, PowerPoint aku pengen buat presentasi tentang apa? Kebijakan sosial yang ada di Indonesia. Langsung ada sak gambare. Aku tahu nyoba bikinkan aku lagu tentang gunung beserta chordnya dadi. Lah ya iku. Ya sak chorde, tapi kan aku nyanyiinone gak ero bite tak piro. Nah iku. Goro iya. Nah, PR iku kan maksudnya iku kan sekarang iku gak usah belajar wis koyok ngono lho kondisine sekarang, ngono lho. Sik. Kata-kata sik kurang tepat kan. Apa ya? Saya gak belajar ae kondisi ngono. Jadi mempermudah gitu iya, semakin mudah. Bahkan Apalagi lek kita belajar akan semakin gampang pinter ta. Ya apa sih maksudnya kan? yo Apa enggak. iso? Apa? Ya apa ya? Apa gak iso? Nek kene gak belajar, maksudnya ketika kita gak belajar, kita akan terus bergantung pada iku ngono lho kan. Oh, iya, oke. Pada iku. Mau sampai kapan gini bergantung? Suwe-suwe kayak Terminator kok. Iya. Kualik. Lah, Terminator enggak? Karo kowe. Aku lihat aja tapi gak ngikutin. Jin Danjun, ero. Iki ame gak ikut Terminator lu mek piro mek telu men. Jin Danjun ngerti gak? Ngerti. Nah, Tuyul Mbak Yul. Iya. Ya termasuk tuwek Aku kan. ya aku si SD aku rek. Enggak udah ngomong yo kadang enggak percaya. Mas tapi menurut Mas Riko sendiri di dunia ngomongin komputer ya sama guru ya. AI itu gimana Mas? Menakutkan kah apa malah mempermudah atau apa gitu? Sebenarnya bukan Terutama di apa, teman-teman yang masih sekolah ya, yang SMK ya. Sebenarnya bukan menakutkan atau mudah sih. Kalau apa jenenge perkembangan teknologi kan bagaimana kita menyikapi aja sebenarnya. Nah kita menyikapi dengan bijak maksudnya kita gak bergantung dengan itu terus ngono loh. Makanya apa kok kita harus belajar terus kan biar kita gak bergantung sama itu. Kalau kita kene ngobrol kan kene kadang-kadang sekarang kan wis ngene. Iya. Ngene. Nah iku sing kuwatir iku nanti. Masuk kene ambek kono kan WhatsAppan. Hal-hal sing kayak ngono nanti sing Siapa itu? Belakang gini loh. Oh, sorry. tak pikir mau apa jenenge iklannya Iklan Samsung Samsung, iya. ya, keren, Panalika ya. di Amin. support Loh, Samsung. enggak mau gudo, Samsung enggak pinggak ini ta. Ngono maksudnya. Ojo iku kan aku gak paham kan. Ojo iku lah ojo AI lah. Iya nanti ya. Heeh. Akan bocor nanti. Tapi sego pecel lancar Mas di rumah ya jualan. Aman. Aku saiki dodolan beras. Oh beras ya. Oke, usahane Riko. Oke. Oke kan, titik terakhir. Jadi kan gini, tadi Matis mulai musik, mulai dunia komputer, mulai Bacakan Mas. Baca, Sampai software sekarang Mas bacakan. lancar ya bacakan. gue jaluk sih. Kan. Enggak aku njalo jalo. Kita ini kalau benerin komputer mesti Ya, nang Mas Riko Riko ya. ini. Dan kita tahu banyak tempat servis komputer tapi lek gak nang Riko gak marum karena dokter loh. Nang kono lu waras. Wingi aku tak ibu-ibu lah ono sih kan ya. Lek anakmu jangan nang kono, wingi tak jangan nang Pak Ida gak waras nang. Aku ya ampun. Tetep aku ngrasakno nggih komputer. Lek gak digarap Riko gak marum. Kan aku kan habis berinteraksi dengan teman-teman SMA toh, gawe karya dan kamu juga sekarang guru SMK juga ngono. Nah, terakhir untuk menutup podcast kali ini. Karena gini lek ngobrol loh sampai Wah, isu. sampai isu. Sampai isu. Omane ono kopi ning ngene. Ledek tok Sampai sahur iki kok. Sampai sahur iki kok. Enggak, kita harus selesai soalnya Miki selak kali tiga Nah, mulai kita kali digawe, gawe bojone nyanyi gimana. Karaoke. Kan pesan untuk Oh, apa sih Mas? enggak gue lima lo. Kene mari sombong-sombong udah dibuka aib. Kayak kamu ngomong kan gak mic dhewe. Itu semangat ngomong ya. Dan ini saya mau mix nih baru kali ini jadi anjing. Anu kan apa? Tapi kena sih kurang ini. Ojo industri ojo dunia pendidikan lah. Quote.
Oh iya, Oh iya, apa. Pikir dhewe wis. Quote-quoteku sendiri lah. Pertanyaannya apa, jawabannya apa wis. Iya. Untuk semua berarti. Iya. Aku kan udah udah beralih-alih profesi kan, banyak sekali kan. Banyak motivator bilang, kalau kamu pengen sukses, kamu harus keluar dari zona nyamanmu kan. Lah motivator dek ngomong nang ngarep mik ae dek nyaman kok dek ngomong wong keluar dari zona nyaman kan ya lucu sih. Oh iya. Dek sampai saiki juga tadi petinju ya. Makane Tetap motivator ya. sing bener iku kembangkan zona nyamanmu sampai pada titik kamu sukses kan ngono sih. Iku lan rek. Iki sing diteni Mang lho. Deni, kene ngobrol jam. Anu nih. Sing diteni mek iki tok. Ngono lho. Iya. Oke lah itu teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah nimbrung bareng sama kita. Terus apa ya? Ya terima kasih juga buat Mas Riko yang sudah hadir di sini Terus sharing apa ini Jancrik pengalamannya. juga. Terima kasih juga Teman buat ada di- Jancrik. Aku apa namanya? Iki gue sing. Lu kata Jalan lumayan. gue. Aku gak oleh iki. Coba Mas. Iki ono sing duwe. Oh, iya, kok. iya. Oh, bos sing remen. Kapan ini? Kapan lu? Kapan kok? Ya, engko Iki kali-kali jenenge lah. sih. Iya gak apa-apa. Oke lah, terima kasih Mas Huda. Terima kasih juga Mas Daniel. Terima kasih Vanalikers. teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di Vanalika. Ciao. Talk. Talk.